Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Terekan Kedung Janit. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Bocahmu bagus rupane. Rahmat yang mendengar bisikan lirih dari Mbah Sulak seketika terjingkat. Meski tak mengerti sepenuhnya makna dari ucapan itu, namun Rahmat menangkap gelagat aneh dan ganjil dari cara Mbah Sulak berucap, yang kemudian disusul kembali dengan sebuah senyum seringai menakutkan. Tak mampu lagi berkata-kata saat itu Rahmat. Ia meneruskan langkah keluar kamar dan merebahkan tubuhnya di kursi tamu. Pikirannya melayang, meraba-raba tentang siapa Mbah Sulak sebenarnya. Sampai waktu serta suasana di luar sudah gelap, Rahmat masih terduduk sendiri dalam diam, merasa adanya ketidaknyamanan di benak dan hati tentang kehadiran Mbah Sulak. Berbagai macam pertanyaan berkelebat dalam kepalanya. Tentang siapa yang mengundang Mbah Sulak, di mana tempat tinggalnya, dan dari mana Warni tahu tentang Mbah Sulak, seorang dukun pijat. Namun dari semua itu, Rahmat belum tahu satupun jawaban dari rasa penasarannya. "Mas, kau ngelamun di sini?" Satu sapaan pelan dari belakang tiba-tiba saja mengagetkan dan membuyarkan lamunan Rahmat. Sebentar ia menoleh, melihat istrinya yang sudah berdiri tengah menatapnya. "Sudah selesai, Dik?" sahut Rahmat bertanya, sembari bangkit dari duduknya. "Sudah. Loh, apa Mas Rahmat tadi gak ketemu Mbah Sulak?" jawab Warni dengan wajah datar dan balik bertanya. Ucapan Warni kali ini lagi-lagi membuat Rahmat terkejut. Jelas bagi dirinya, sedari tadi duduk di ruang tamu, tak melihat kepergian Mbah Sulak. Apalagi saat matanya melirik pintu depan, masih tertutup rapat, meyakinkan dirinya jika tak ada siapapun yang lewat maupun keluar dari dalam rumah. "Dek, dari awal saya keluar kamar. Ya, cuma duduk di sini, gak kemana-mana, tapi gak melihat Mbah Sulak keluar," ucap Rahmat menjelaskan. "Ah, mana mungkin. Mas Rahmat pasti kecapean dan melamun tadi, jadi gak melihat Mbah Sulak keluar," sangga Warni dengan pikiran logisnya. "Enggak, Dek, meskipun Mas melamun, pasti melihat jika Mbah Sulak keluar. Coba aja kamu pikir, Mas duduk di sini, dan bila ada orang lewat mau keluar, kan lewat depan sini," sahut Rahmat kembali sambil menunjuk letak duduknya, yang memang tepat berada di lorong tak berdaun pintu, berbatasan langsung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Mas benar-benar butuh istirahat, biar pikiran halu Mas bisa segera mencair dan hilang. Wong jelas-jelas saya tadi lihat Mbah Sulak keluar kamar dan mendengar pintu dibuka. Ini pasti Mas Rahmat sudah terlalu banyak kemakan ucapan si orang tua itu, jadi dikit-dikit langsung nyambung ke urusan tahayul, tegas Warni mulai dengan suara sengit. "Tapi Dek, Mas benar gak lihat Mbah Sulak, dan ini tak ada sangkut pautnya dengan Mbah Sarji," serga Rahmat. "Sudahlah Mas, capek ngomong sama kamu. Setiap apapun selalu saja dikaitkan dengan hal mistis. Santetlah, gaiblah, gak ada yang lain saja," jawab Warni kembali dengan kesal, sambil melangkah pergi meninggalkan Rahmat yang masih diliputi rasa kebingungan. Tidak mungkin Mbah Sulak keluar lewat sini. Pasti ada yang tak beres ini," ucap Rahmat dalam batin. Tak berapa lama, Rahmat pun melangkah masuk. Tapi langkah Rahmat bukanlah menyusul Warni yang sudah berada di dalam kamar, melainkan menuju ke belakang. Sesampainya Rahmat di dapur, matanya menatap lurus ke arah pintu. Ia kembali terhenyak
mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi menempel seperti biasa, menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam. Sejenak Rahmat terdiam, mengedarkan pandangannya, menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu. Tapi tak lama, Rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu. Rahmat akhirnya membalikkan badan serta melangkah kembali ke kamar, berharap apa yang dikatakan Warni adalah benar. Namun nyatanya, harapan Rahmat kembali terbantahkan sesuatu di dalam kamar. Ia tertegun diam saat baru masuk mendapati bau kapur barus masih tercium tajam di hidungnya. Ada keraguan menyirat di wajah Rahmat saat itu. Tapi cepat dirinya tepis demi untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berganti pakaian. Lama Rahmat terdiam menatapi langit-langit kamar sambil sesekali menyesapi bau kapur barus yang sudah hampir memudar. Pikirannya masih belum bisa membuang akan hal aneh dan ganjil tentang sosok Mbah Sulak. Ingin saat itu ia menanyakan pada Warni, tapi melihat istrinya yang sedang mengandung seperti sudah terlelap, Rahmat menahannya. Sudah menjadi kebiasaan Warni setelah Bada Isa beristirahat. Terkadang rasa bosan menghinggapi diri Rahmat. Ingin rasanya ia keluar rumah dan membaur dengan warga sekitar. Namun keinginannya itu selalu mendapat tentangan dari Warni, membuatnya harus bersabar dan mengalah. Meski sering mendapat dan mendengar sindiran dari beberapa teman serta tetangganya. Semakin lama Rahmat larut dalam ayunan keheningan di dalam rumah dan juga bau kapur barus yang sudah menghilang, membuat matanya mulai redup dalam kelegaan. Sampai akhirnya Rahmat tertidur, benar-benar tertidur dengan pulasnya. Akan tetapi beberapa jam kemudian lagi-lagi Rahmat terjaga, terkejut dengan suara derit pintu depan seperti tengah dibuka. Lalu tak lama disusul derap langkah kaki yang menuju ke ruang belakang, membuat Rahmat seketika terjingkat bangkit dari pembaringan. Pelan dan berjinjit langkah Rahmat saat itu, sebab dalam benaknya membersit satu pikiran, jika yang masuk adalah seseorang dengan maksud tujuan tak baik. Setapak demi setapak langkah hati-hati Rahmat mengikuti suara menuju ruang dapur, mencoba sedekat mungkin untuk mengetahui siapa yang telah lancang masuk ke dalam rumahnya di waktu larut. Namun sesampainya di pintu tak berdaun yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur, serta hanya terbatas kain gorden, Rahmat yang mengintip dari sibakan celah kain tak menemukan apa-apa. Rahmat terdiam membisu sambil terus mengitari ruang dapur dengan kedua bola matanya. Tak ada apapun, semua terlihat wajar dan seperti biasa. Hingga sampai pada titik di mana dirinya teringat tentang lampu yang menyala terang. Barulah Rahmat mulai tersadar akan hal janggal. Buru-buru Rahmat mematikan lampu terang di dapur dan berniat kembali ke dalam kamar. Tapi sebelum masuk, ia masih menyempatkan diri melihat pintu depan yang jelas tadinya terdengar berderit. Dan saat itu juga semakin kuat keyakinannya bila yang ia dengar adalah sebuah gangguan, sebab pintu itu dirinya lihat masih rapat tertutup, tanpa bergeser sedikit pun besi kecil pengait sebagai penguncinya. Rasa takut mulai menyergap diri Rahmat, walau ia sudah kembali berbaring di atas ranjang. Entah mengapa setelah itu matanya seperti enggan untuk kembali terpejam. Sebentar ia melirik jam dinding yang menggantung di atas pintu kamar, di mana jarum pendek menunjuk ke angka 2 dini hari, sehingga semakin membuat pikiran dan jiwanya tersurupi rasa takut.
Semakin lama ia terjaga dan berpikir, semakin dirasa tubuhnya dingin. Sampai akhirnya Rahmat memaksa matanya untuk terpejam. Tapi tak lebih dari 5 tarikan nafas, Rahmat memejamkan mata. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara bunyi sanyo, dibarengi gemercikan air mengalir dari kamar mandi rumahnya. Sempat terheran Rahmat kala itu, selain juga merasa ketakutan saat menerka bila itu adalah lanjutan dari gangguan tadi. Semakin lama suara gemercik air semakin deras, meski suara mesin sanyo sudah mati. Tapi kali ini berganti suara gebyuran air, persis seperti orang yang tengah mandi. Rasa penasaran yang begitu kuat akhirnya mengalahkan rasa takut dalam diri Rahmat, membuatnya bangkit dan kembali melangkah keluar kamar menuju dapur untuk kedua kalinya. Tiba di pintu, satu keanehan sudah menyambutnya. Melihat lampu yang baru beberapa menit sudah dimatikan, kini sudah kembali menyala. Ingin Rahmat saat itu meninggalkan ruang dapur yang sudah membuat tubuhnya merinding. Tapi entah mengapa, Rahmat mendadak seperti merasakan satu kekuatan yang tak bisa ia tolak, menarik kakinya untuk menapak di lantai dapur. Perlahan kaki Rahmat mengayun pelan menuju kamar mandi yang masih terdengar samar suara gemercikan air. Namun sesampainya Rahmat di kamar mandi bergula, wajahnya berubah pias dengan mata setengah melotot melihat kula berisi penuh air dalam kondisi tenang. Terlebih ketika Rahmat mengalihkan pandangannya ke bawah, tepatnya di lantai, ia tak melihat setetes air pun yang membasahi. Ketakutan Rahmat benar-benar mencuat. Jiwanya tercekat hebat saat tanpa sengaja menatap ke arah dinding dengan beberapa paku tertancap. Biasa dirinya gunakan untuk menggantung handuk. Terlihat jelas seikat rambut putih panjang tersampir. Tak hanya itu, dari rambut yang tergerai terjuntai ke bawah, Rahmat menangkap aroma kapur barus teramat pekat sampai membuat dadanya terasa sesak dan nyeri. Rahmat cepat-cepat membalikkan badan, melangkah terburu seirama degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sesampainya ia di kamar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya, membiarkan keringat dingin yang membasahi tubuh dan pakaiannya. Mengabaikan suara lirih dan samar, tapi kamar mandi lagi-lagi terdengar layaknya orang tengah mandi sembari bersenandung kecil. Malam itu adalah awal dari puncak semua kejadian pilu yang merenggut harapan kebahagiaannya. Tak bisa ditolak ataupun dirinya cegah. Di hari kedua, sama persis di waktu yang sama, saat fajar mulai meredup, Rahmat yang baru pulang dari mencari nafkah kembali mendapati istrinya tengah dipijat oleh sesosok Mbah Sulak. Keanehan dan kejanggalan sudah Rahmat rasakan dari tatapan dan bau kapur barus sosok tua Mbah Sulak yang sedang mengelus pelan bagian perut Warni. Rahmat hanya diam, tak mampu ia bersitatap lama, tak sanggup dadanya menampung aroma kapur barus yang menyengat, membuatnya memilih untuk keluar dari kamar dengan iringan seringai kecil yang selalu keluar dari bibir tua Mbah Sulak bila melihat dirinya. Tapi sore itu, Rahmat mempunyai pemikiran lain. Ia mencoba membangun keberanian guna menjawab rasa penasaran serta ingin mengetahui siapa sosok Mbah Sulak sebenarnya. Rahmat saat itu duduk menunggu tepat di sisi kiri pintu lorong bersekat kain gorden berenda bunga. Setelah sebelumnya sengaja menggeser letak kursi untuk tujuan memudahkan dirinya melihat jelas ke arah pintu kamar. Semenit, 2 menit, sampai puluhan menit Rahmat menunggu. Akhirnya yang ia tunggu pun muncul. Mbah Sulak dengan tubuh sedikit membungkuk melangkah pelan keluar
dari dalam kamar. Matanya seketika menyorot tajam, melihat Rahmat yang duduk dan juga tengah memandang dirinya. Seperti tahu bila Rahmat sengaja menunggu. Sebentar mereka beradu pandang untuk kesekian kali. Lalu tak lama, Rahmat bangkit dan selangkah maju mendekat. "Mari mbah, saya antar pulang," ucap Rahmat, sedikit menekan rasa takut. Kala mencoba menawarkan diri untuk mengantar sosok Mbah Sulak. "Tidak usah, saya bisa pulang sendiri," sahut Mbah Sulak dengan suara berat, sedikit serak. "Hari sudah gelap mbah, biar lebih cepat mbah sampai di rumah," kembali Rahmat menawarkan dirinya. Berharap jika Mbah Sulak bersedia dirinya antar dan menjadi jawaban atas rasa penasarannya. Kali ini Mbah Sulak hanya diam, mata tuanya semakin menyorot tajam, seperti ada sesuatu dirinya tak sukai dari kalimat yang diungkapkan Rahmat. Sebentar sosok Mbah Sulak melangkah lebih mendekat ke arah Rahmat dan berhenti tepat di sisi kanan Rahmat, membuat jantung Rahmat mendadak berdegup kencang saat merasakan hawa berada dari sosok tua bertabi jarik yang kini di sampingnya. Selain bau kapur barus yang tajam menyebar dari tubuh berkulit penuh kerutan. "Rumahku tak jauh dari sini dan cucu-cucu saya sudah menunggu untuk menjemput, jadi kamu tak perlu mengantar," bisik lirih Mbah Sulak di telinga kanan Rahmat, antara kaget dan takut saat itu dirasa Rahmat. Meski suara Mbah Sulak pelan masuk ke dalam gendang telinganya, tapi makna dari kalimat itu janggal dan langsung membuat merinding tubuhnya. "Saya permisi dulu, besok saya datang lagi," ucap Mbah Sulak kembali masih lirih, sebelum senyum sinis di sudut bibir mengawali tubuh bungkuknya berbalik dan melangkah pelan menuju pintu belakang. Rahmat semakin terpaku menyaksikan kepergian Mbah Sulak lewat belakang, bukan melewati pintu depan sebagaimana umumnya seorang tamu. Seketika rasa penasaran menggelayuti benak Rahmat demi keingintahuan kemana lagi arah Mbah Sulak selepas dari rumahnya. Saat itu juga Rahmat mengikuti langkah Mbah Sulak, mengabaikan suara Warni yang beberapa kali memanggil namanya. Dingin dirasa Rahmat saat baru menapak lantai ruang keluarga. Walau ia tahu waktu memang telah petang, sesudah beberapa menit lalu telinganya mendengar iqomah sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib berjamaah. Namun kali ini rasa dingin yang menjalari sekujur tubuh terasa lain dari hari biasanya. Rahmat terus saja melangkah sedikit berjinjit, meski ada beberapa hal janggal sudah menyambut, namun tak ia pedulikan. Ia baru berhenti, terdiam kaku mematung saat melihat Mbah Sulak sudah berada di ambang pintu belakang. Seringai tajam sesaat menghiasi dari bibir Mbah Sulak kepada Rahmat sebelum kakinya melangkah keluar. Tepat di saat itu, satu pemandangan di luar seketika membuat tubuh Rahmat gemetar. Jelas, sangat jelas mata Rahmat melihat beberapa sosok anak kecil berkain sewek menyambut dan menggandeng tangan Mbah Sulak. Sosok itu terlihat riang, mengerubung dan berlarian mengelilingi tubuh Mbah Sulak, layaknya cucu yang bermanja pada neneknya. Kini, Rahmat yakin dengan firasatnya tentang siapa sebenarnya sosok Mbah Sulak. Keyakinan itu semakin menguat dalam diri Rahmat, manakala ia memberanikan diri mendekat ke arah pintu dan mendapati sosok Mbah Sulak diiringi puluhan anak kecil melangkah lurus menuju ke belakang rumah. Suasana yang gelap memendekkan jarak pandang mata Rahmat
sehingga hanya bisa melihat sampai pada tempat yang terkena sebaran cahaya lampu dari sudut kanan. Namun dari situ Rahmat tahu, Rahmat mengerti arah kemana Mbah Sulak berjalan dan menghilang. Dari situ juga Rahmat mengetahui sosok Mbah Sulak yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok wanita cantik, bergaun putih lusuh, dengan rambut terjuntai memanjang sampai menyapu tanah, membuat dirinya langsung bergidik ngeri, penuh ketakutan. "Mas, kamu ngapain di situ?" Terjingkat kaget Rahmat mendengar suara Warni dari arah belakang. Sebentar ia menoleh, menatap istrinya yang sudah berdiri, sedikit bersandar pada pintu lorong penghubung dapur dan ruang keluarga. "Gak apa-apa, Dek," sahut Rahmat, mencoba menutupi ketakutannya. Cepat-cepat Rahmat berpaling, sekilas matanya masih sempat melirik ke arah luar, di mana sosok Mbah Sulak yang berubah menjadi sosok wanita cantik, bergaun putih panjang, dan puluhan anak kecil sudah menghilang. Berganti kabut-kabut tipis bertebaran menghias gelap malam, sebelum tangannya dengan keras menutup pintu dan menguncinya. Rahmat segera beranjak dari ruang dapur, menghampiri Warni yang memasang wajah menciut, dan langsung menarik pelan, membawanya ke dalam kamar. "Ada apa sih, Mas? Kok semakin aneh saja kamu ini?" tanya Warni sesampai di dalam kamar. "Dek, ini benar-benar bahaya. Aku harus menemui Mbak Sarji dan Pak Lukman malam ini juga," jawab Rahmat dengan panik. "Bahaya? Bahaya kenapa, Mas? Apanya yang bahaya?" tanya Warni dengan raut heran. Namun tak lama, wajah Warni kembali berubah sebelum Rahmat sempat menjawab. "Jangan kamu bilang ini ada urusannya dengan hal tahayul, hingga kamu mau menemui orang tua itu." Tidak, Mas. Aku tidak izinkan kamu pergi, apalagi cuma untuk menemui orang tua dan Ustadz itu," sambung Warni tegas dan sengit. "Dek, sekarang aku tanya, dari mana kamu tahu dan mengenal Mbah Sulak sebagai seorang tukang pijat?" tanya Rahmat masih dalam kepanikan. "Dia itu memang dukun pijat, Mas. Mbah Sulak itu juga warga kampung sini yang biasa mengurusi wanita hamil sampai masa lahiran. Kemarin dia datang dan menawarkan diri buat ngurut saya. Kebetulan memang saya kan sudah lama gak pijat, dan pijatannya tuh enak, nyaman banget. Cocok aku pokoknya sama pijatannya." Warni menjawab dengan panjang lebar, tapi dari jawaban itu semakin menyirat kecemasan dan kekhawatiran dalam diri Rahmat. "Tidak, Dek. Besok kalau dia datang lagi, kamu harus menolaknya. Dia bukan manusia. Mbah Sulak itu sosok wanita yang Mas lihat beberapa kali di belakang rumah. Dia bukanlah manusia," sahut Rahmat menjelaskan tentang apa yang sudah benar-benar ia saksikan sendiri beberapa menit yang lalu. "Mas coba deh, Mas Rahmat sekali-kali berpikir secara logis. Jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu, apalagi berdasarkan ocehan orang tua itu." Lagi-lagi sangkalan keluar dari mulut Warni mendengar ucapan suaminya. "Kali ini tolong kamu percaya, Dek. Mas tadi lihat sendiri jika Mbah Sulak berubah menjadi sosok wanita yang pernah Mas lihat sebelumnya, dan rumah Mbah Sulak itu di belakang rumah kita ini. Makanya Mas mau nemui Mbah Sarji dan Ustadz Lukman yang tahu hal-hal seperti ini," terang Rahmat yang masih ngotot dan berusaha meyakinkan Warni. "Terserah apa katamu, Mas. Aku tetap gak percaya dengan semua itu. Aku yakin jika Mas Rahmat terlalu banyak berhalusinasi
dan kemakan cerita dari orang tua itu. Mas mau anggap manusia atau bukan Mbah Sulak, itu terserah Mas Rahmat. Tapi aku tetap tak izinkan Mas Rahmat keluar dan menemui orang tua maupun Ustadz itu. Titik. Terdiam kali ini Rahmat mendengar ucapan dan larangan keras nan sengit istrinya. Ia tak mampu lagi berkata. Matanya hanya bisa menatap tubuh Warni yang sudah terbaring membelakangi. Pikiran Rahmat seketika melayang, penuh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kala bayangan sosok Mbah Sulak menari-nari di pelupuk mata. Seolah tengah tersenyum penuh kemenangan atas kegagalan sekian kalinya meyakinkan istrinya sendiri. Lunglai tubuh Rahmat terduduk di tepian ranjang, dan tak lama ia pun terpaksa ikut berbaring di samping Warni. Jiwanya berkecamuk, batinnya bercampur aduk antara takut, ngeri, dan cemas. Membuat matanya enggan mengantuk, meski badannya yang sudah terasa dingin, merasakan keletihan. Setelah seharian penuh, berkecimpung melaksanakan tugas dan kewajiban seorang laki-laki dalam mencari nafkah. Selagi Rahmat hanyut dan tengah berpikir keras, satu perasaan takut kembali hadir dan menyusup kuat saat tiba-tiba saja hidungnya membawi satu aroma wangi yang tak asing. Hingga semakin lama, aroma wangi itu semakin menguat di dalam kamar, membuat bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri meremang. Tak sampai di situ, perasaan takut dalam diri Rahmat semakin menjadi-jadi ketika dirinya merasa ada sepasang mata tengah menatapi. Sepasang mata itu seolah tengah melotot dan mengawasi dengan tajam. Rahmat terenyak dan tercekat kuat ketika sepasang mata dan bau wangi bunga Kamboja dirasakan begitu dekat, bahkan sangat dekat sekali, seperti berada tepat di sampingnya, bersebelahan dengan tubuh Warni yang telah terlelap berselimut. Namun ketika ia bangkit terduduk, mengamati serta ingin memastikan, sepasang mata dan bau wangi bunga Kamboja mendadak hilang. Hanya gerean rambut hitam tanpa diikat milik istrinya yang terlihat, membuat dirinya tertegun sejenak sebelum buru-buru menarik selimut, menutupkan ke seluruh tubuhnya. Pagi itu, setelah mengisi perut serta mengemas keperluan kerja, Rahmat dengan wajah lesu melangkah dan menghampiri kuda besi buatan Jepang yang selalu menemaninya bekerja. Tapi pagi itu, sepertinya ada hal lain yang dilakukan Rahmat. Sebab jalan yang biasa dan seharusnya ia lalui untuk ke tempat kerja berbelok ke arah kanan. Namun pagi itu, Rahmat seperti sengaja berbelok ke arah kiri. Ia terus memaju laju kendaraan roda 2 warna merah miliknya, menyusuri jalanan kampung tanpa aspal dan banyak berlubang. Melewati puluhan rumah warga sampai akhirnya berbelok dan berhenti di halaman sebuah rumah berdinding tembok bercat hijau, berteras lebar dan memanjang seperti sebuah pendopo. Tak berapa lama, setelah 3 atau 4 kali Rahmat mengucap salam, seorang lelaki tua dengan memakai sarung dan berkopiah lusuh muncul menyambutnya. Keduanya segera duduk di kursi berukir dengan sebuah meja bulat di tengahnya. Sepintas berbahasa basi, sampai akhirnya Rahmat mengutarakan dan memulai cerita panjang lebar tentang kejadian demi kejadian yang dalam 2 malam ia alami berkenaan munculnya sosok Mbah Sulak. Sejenak laki-laki tua yang tak lain adalah Mbah Sarji mendengarkan seksama dari awal cerita Rahmat dengan wajah biasa dan sesekali datar, hingga sampai pada saat Rahmat menyebut nama Mbah Sulak. Wajah Mbah Sarji seketika berubah menegang kencang, menunjukkan rasa terkejut yang teramat.
Celaka jika benar-benar sosok Mbah Sulak muncul dan sudah menemui istrimu, Mas Rahmat, ucap Mbah Sarji tegang. Maksudnya, Mbah? Tanya Rahmat mulai sedikit cemas. Istrimu berarti tak meminum serta menggunakan air pemberian saya dan Pak Lukman. Juga ada sesuatu telah dilakukan istrimu sampai mengundang kemunculan sosok Mbah Sulak yang sudah puluhan tahun tak terdengar kemunculannya, jawab Mbah Sarji sembari matanya menerawang jauh ke depan, seperti tengah memutar memori dalam ingatannya. Siapa Mbah Sulak sebenarnya, Mbah? Tanya Rahmat kembali yang belum mengerti. Sebentar Mbah Sarji terdiam, seakan enggan menjawab pertanyaan Rahmat. Namun kemudian satu tarikan nafas berat mengawali sebuah kalimat jawaban yang membuat Rahmat terhenyak dalam ketakutan. Mbah Sulak adalah seorang dukun ilmu hitam yang merangkap dukun bayi. Ia menjadi jujukan para wanita malam guna memasang susuk gaib dan juga orang yang ingin menggugurkan kandungannya. Ia adalah pemilik pertama rumah yang kamu tempati. Dulu, rumah itu adalah praktek perdukunan dan tempat aborsi, sehingga banyak janin serta bayi yang dibuang, dikubur sembarangan di pekarangan belakang rumah itu. Sampai akhirnya, warga yang geram setelah mengetahui perbuatan Mbah Sulak menghakimi dan mengubur hidup-hidup Mbah Sulak di tempat yang sama. Di tempat terkuburnya puluhan janin dan bayi hasil perbuatannya. Jelas, kembali Mbah Sarji dengan raut wajah yang masih menegang. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.